Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mubarakah ini dalam rangka ngaji pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kedua kalinya mari kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang jahil gelap menuju zaman yang penuh dengan cahaya pengetahuan. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita masih diberi kesehatan, keluarga kita semoga sehat, sahabat-sahabat kita semoga sehat, terbebas dari virus corona ini. Apapun keadaan kita pada hari ini, semangat untuk ngaji, semangat untuk belajar terus kita tingkatkan, karena untuk belajar bukan hanya berada di dalam kelas, tapi juga berada dimanapun kita berada, asalkan memiliki itikad dan semangat yang baik untuk belajar pengetahuan, maka kita pasti akan mendapatkannya. Sahabat-sahabat semua, kita mulai pembahasan kita kali ini tentang mengenal agama dan agama Islam. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih sehat, sekalipun virus-virus masih mengintai kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai ikhtiar lahiriah kita, sebagai usaha kita agar terbebas dari virus-virus ini. Dan semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita selalu berada dalam lindungan Allah, selalu sehat, mampu menjalankan segala aktivitas kesehariannya dengan baik. Amin, 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 Allahumma amin. Sahabat-sahabat, kita mulai kajian tentang agama Islam, tentang agama. Yang perlu kita perhatikan, mengapa manusia membutuhkan agama. Yang pertama adalah karena manusia memiliki naluri beragama. Manusia semenjak di dalam kandungan sudah memiliki perjanjian primordial antara dirinya dengan Allah. Dengan perjanjian itu yang diungkapkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah kamu menyaksikan bahwa bersaksi bahwa saya adalah Tuhanmu, firman Allah. Maka kemudian seluruh janin yang masih berada dalam kandungan mengatakan qalu bala syahidna, mereka mengatakan iya, saya menyaksikan bahwa engkau adalah sembahanku, Tuhanku. Maka kemudian manusia memiliki naluri beragama, itu sudah pasti. Naluri beragama itu naluri untuk menjadi manusia yang baik. Naluri beragama itu naluri untuk menciptakan sebuah peradaban yang baik. Naluri beragama itu berusaha untuk menciptakan sisi-sisi kebaikan dalam diri kita, kebaikan dalam keluarga kita, kebaikan dalam masyarakat, dan juga kebaikan dalam bernegara. Yang kedua adalah karena manusia itu kecil, tidak berdaya, lemah. Makanya kemudian kita selalu melantunkan
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai satu ikrar kita bahwa manusia itu lemah, kita itu lemah. Kita tidak memiliki kekuatan apapun illa billah, kecuali kekuatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Kalau kita kecil, maka mau tidak mau kita memiliki kebutuhan yang sangat kuat terhadap zat yang maha besar, zat yang di luar kemampuan dirinya, zat yang maha kuasa, zat yang menciptakan segala-galanya. Maka oleh karena itu kemudian manusia selalu memiliki keinginan, memiliki kebutuhan akan zat yang maha besar. Entah itu apa sebutannya kemudian. Yang jelas setiap manusia memiliki zat yang maha besar. Kalau kemudian kita membutuhkan kepada Tuhan, kalau kita membutuhkan kepada Allah, maka manusia harus berada dalam ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Tunduk kepada aturan-aturan Allah, ngabdi kepada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena ketundukan dan pengabdian kita kepada Allah itu adalah bagian dari manifestasi kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak tunduk kepada Tuhan, tidak mengabdi kepada Tuhan, maka dia seakan-akan menjadi manusia yang tidak memiliki kebutuhan kepada Tuhan. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena setiap manusia yang ada di alam semesta itu pasti membutuhkan kepada zat yang maha besar, dan itu adalah Allah. Sahabat, manusia itu memiliki naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri itu, kebutuhan naluri adalah survival instinct, sexual instinct, religious instinct. Survival instinct seperti nafsu berkuasa, kaya, memiliki keinginan yang hebat di alam dunia ini, ingin menjadi pemimpin, ingin berkuasa sepenuhnya, ingin dihargai dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari manusia-manusia yang memiliki survival instinct, dan itu bukan suatu yang salah. Tapi bagaimana kemudian kita menciptakan keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu adalah suatu nafsu yang berada dalam diri manusia, dan itu tidak akan pernah bisa dipungkiri. Dan saya yakin bahwa setiap manusia karena memiliki nafsu pasti memiliki keinginan yang lebih baik, memiliki keinginan yang terbaik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang kedua adalah naluri sexual instinct. Sexual instinct itu seperti mencintai orang tua. Seorang anak pasti mencintai orang tua, seorang suami pasti mencintai seorang istri, dan orang tua pasti mencintai orang anak. Ini adalah bagian dari sexual instinct yang berada dalam diri manusia, dan itu tidak akan pernah bisa dibantah. Orang tua pasti mencintai pada anaknya. Seorang suami istri itu saling mencintai, dan anak pun juga akan mencintai kepada orang tuanya. Itu adalah sesuatu yang berada dalam diri manusia. Kalau kemudian di luar sana ada beberapa kasus yang orang tua yang tidak menyayangi pada orang anaknya, anak yang tidak menyayangi pada orang tuanya, istri yang tidak lagi menyayangi pada suami, suami yang tidak lagi menyayangi pada istri, ini adalah bagian dari patologi, sebuah penyakit yang berada dalam diri manusia. Karena sejatinya manusia itu harus mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, dan mencintai pasangannya. Naluri yang ketiga adalah religious instinct. Karena manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya apapun, maka dia memiliki rasa takut. Rasa takut kepada Allah, takut masuk neraka, takut kena bala, takut kemudian disiksa oleh Allah. Ini adalah bagian dari bentuk yang dimiliki oleh manusia.
Dan rasa takut kepada Allah itu harus tercermin di dalam satu bentuk peribadatan kita. Lah, kebutuhan naluri yang seperti itu dan kebutuhan jasmani itu bisa dilakukan oleh manusia melalui perbuatan-perbuatannya. Tapi yang harus diperhatikan adalah perbuatan-perbuatan manusia sebagai implementasi dari naluri dan kebutuhan jasmani itu harus sesuai dengan rule of game, harus sesuai dengan aturan Allah. Itu yang menjadi sesuatu yang penting. Aturan agama itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa aturan maka kita akan menjadi anarki dalam kehidupan kita. Segala perbuatan tidak bisa lepas dari berbagai aturan, apalagi menyangkut kepada aturan agama. Persoalan yang kemudian muncul adalah, apa sih agama itu? Agama, bahasa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Di satu sisi orang berpendapat berasal dari Sanskerta yang terdiri dari dua kata, satu A, yang kedua adalah gama. A bermakna tidak dan gama bermakna kacau. Berarti agama dalam bahasa Sanskerta adalah tidak kacau, tidak terpecah belah. Ini selaras dengan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu jangan berpecah belah. Kalau orang yang memiliki agama, kita memiliki agama, kita meyakini bahwa kita adalah memiliki agama, maka salah satu cermin perbuatan kita itu adalah tidak membuat terpecah belah, tidak membuat kekacauan, tidak membuat konflik dan lain sebagainya. Kalau di luaran sana ada manusia yang mengaku beragama tapi senang melakukan konflik, senang melakukan adu domba dan lain sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang sangat melenceng dari pengertian agama dalam bahasa Sanskerta. Oleh karena itu sahabat, kita harus sadar bahwa kita adalah orang beragama, maka salah satu hal yang harus dilakukan pemeluk agama adalah membuat perdamaian, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kekacauan, tidak akan pernah membuat konflik. Itu yang kemudian harus dilakukan, dan pengertian dalam bahasa Sanskerta seperti itu. Yang kedua adalah agama itu bahasa Latinnya religi. Terdapat dua varian dalam bahasa Latin. Pertama, religi yang berasal dari religere, yang berarti mengumpulkan, membaca. Dalam makna ini, maka orang yang memiliki agama maka akan mengumpulkan sesuatu yang sudah terpisah-pisah, mengumpulkan masyarakat menjadi damai, orang yang konflik didamaikan, orang yang tidak baik dibaikan, orang yang terpisah, anak yang terpisah dari keluarganya harus dikumpulkan. Itu adalah orang yang beragama. Ciri-ciri orang yang beragama menciptakan sebuah perdamaian. Apa yang kemudian menjadi dasar untuk menciptakan perdamaian itu? Membaca. Membaca apa? Membaca kitab suci. Karena kitab suci itu adalah pegangan hidup kita, panduan kita untuk menciptakan sebuah perdamaian di alam kita. Perdamaian di dunia maupun perdamaian di akhirat nanti. Di sisi yang lain, agama dalam bahasa Latin itu terjemahan dari religi yang berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Religi mengikat, pasti orang beragama itu mengikat. Orang yang memeluk agama Islam memiliki satu ikatan yang kuat dan itu sangat mengikat. Orang yang memiliki agama Kristen pun juga akan mengikat, karena agama itu mengikat sesuatu yang tidak terikat, atau sesuatu yang berserak itu kemudian diikat menjadi satu kesatuan. Makanya dalam Islam disebut dengan umatan wahidan, umat yang satu, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain itu adalah bersaudara, saling mutualistik, saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling menjaga perdamaian. Pengertian agama dalam sekilas pengertian agama seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Arab, agama itu selalu dimaknai
disepadankan dengan kata adin. Kata adin itu berarti kebiasaan, tingkah laku, balasan, taat, patuh, tunduk kepada Tuhan. Jadi orang yang beragama memiliki tingkah laku yang baik, tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Kebiasaan itu pasti memiliki sebuah balasan. Siapa yang membalas? Allah. Balasan di dunia, kalau tidak ada balasan di dunia, maka balasan yang pasti diterima adalah balasan di akhirat nanti. Kalau perbuatan kita, tingkah laku kita baik, maka kemungkinan balasan yang akan kita terima adalah baik. Tapi kalau tingkah laku kita itu jelek, maka balasan kita pun juga akan jelek. Kalau kemudian kebiasaan, tingkah laku itu memiliki balasan, maka hal yang harus kita lakukan adalah ketaatan, patuh dan tunduk kepada Tuhan. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah itu adalah bagian dari manusia yang beriman. Orang yang beragama, orang beragama harus taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Dan itu sudah berada dalam aturan-aturan yang tersirat maupun tersurat di dalam kitab suci Al-Quran. Begitulah pemahaman-pemahaman agama secara etimologi, secara luwatan, secara bahasa. Lalu bagaimana kemudian agama secara terminologi? E.B. Taylor itu mengatakan religion is belief in spiritual being. Jadi ajaran-ajaran agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Jadi agama itu adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul kepada manusia. Baik yang menyangkut dengan pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat di dalam alam sekitar manusia. Ketuhanan kita mengajarkan bahwa Allah adalah Maha yang luar biasa, kekuatan-kekuatan yang maha gaib. Sehingga kemudian kalau kita sadar bahwa Allah itu adalah suatu yang zat yang maha luar biasa, maha pencipta alam semesta, maka sepantasnya kita memiliki perasaan yang lemah, sepantasnya kita memiliki perasaan yang takut terhadap Allah. Kalau kemudian ajaran-ajaran seperti itulah yang kemudian diajarkan oleh agama dalam pandangan E.B. Taylor. Dalam pandangan Harun Nasution, agama itu adalah peraturan ilahi yang mendorong manusia berakal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dengan agama, Harun Nasution mengilustrasikan bahwa agama itu menjadi pendorong bagi manusia yang berakal. Karena kita memiliki keyakinan bahwa setiap manusia pasti ingin mencapai kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Siapapun yang ingin mencapai kebahagiaan hidup dan siapapun yang ingin mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti aturan-aturan ilahi, mengikuti aturan-aturan agama, baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam kitab suci. Di sisi yang lain, Emil Durkheim mengatakan, agama adalah sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktek, yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Betul, karena ajaran-ajaran yang diberikan, yang ada di dalam agama itu adalah ajaran-ajaran yang suci, yang berkaitan dengan Allah, Tuhan, yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan alam semesta. Tapi itu adalah sebuah ketetapan dan ketentuan yang diberikan Allah yang maha suci. Sehingga kemudian kita beragama bukan hanya sekedar ilustrasi kepercayaan. Kita percaya bahwa ada kitab suci, kita percaya bahwa ada Allah. Bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi agama dalam pandangan Emil Durkheim itu harus perpaduan antara percaya dengan praktik. Kalau kemudian kita hanya sekedar percaya tanpa praktik, maka Emil Durkheim mengatakan belum masuk kepada agama yang benar. Karena kepercayaan, keyakinan
terhadap sesuatu yang diajarkan agama itu harus dipraktekkan di dalam sebuah kehidupan. Kalau kemudian kita yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang sebagai petunjuk, maka praktiknya harus kita lakukan, sering membaca, sering mempraktekkan Al-Quran di dalam sebuah tindakan-tindakan kita. Makanya kemudian orang beragama jangan hanya sekedar percaya, tapi harus melakukan. Karena kalau perpaduan antara kepercayaan dan melakukan, perpaduan inilah yang kemudian menciptakan manusia beragama secara baik dan benar. Dari beberapa pemikir, dari 3 pemikir itu kita bisa mengatakan religion is way of life. Agama itu adalah pandangan hidup. Agama itu adalah pegangan hidup manusia, rule manusia. Kalau kemudian manusia itu ingin selamat, maka yang harus kita pegang adalah agama. Menjadikan agama sebagai way of life bagi umat manusia agar hidupnya teratur. Karena kita memiliki keyakinan bahwa setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup teratur. Kalau hidup teratur, maka saling menghargai, saling menciptakan keharmonisan serta keseimbangan hidup. Menghargai, menciptakan keharmonisan tidak hanya dalam bentuk keluarga kecil, tapi juga dalam masyarakat dan juga di dalam negara. Dengan panduan agama inilah kita mampu untuk menghargai, kita mampu untuk menciptakan keharmonisan, dan kita mampu untuk menciptakan keseimbangan kehidupan. Kalau kemudian menghargai keharmonisan dan keseimbangan itu terjadi, maka yang akan muncul adalah peradaban yang baik. Manusia-manusia yang keluar tidak menghargai, menciptakan konflik dan lain sebagainya, itu sebenarnya secara substansi sangat bertentangan dengan agama, dengan misi agama. Karena misi agama itu menciptakan peradaban yang baik, santun, sopan, dan lain sebagainya. Karen Armstrong dalam bukunya The History of God, Sejarah Tuhan, menulis bahwa tidak setiap kepercayaan menjadi agama, karena kepercayaan untuk bisa menjadi agama harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah harus memiliki Tuhan. Allahnya siapa? Tuhannya siapa? Yang disembah siapa? Karena Tuhan itu adalah zat yang maha hebat, maha kuasa, dan yang menciptakan segalanya, maka setiap agama harus memiliki Tuhan. Kepercayaan apapun yang memiliki Tuhan itu kemudian memiliki unsur untuk menjadi agama. Yang kedua adalah memiliki Rasul. Karena agama tanpa Rasul itu tidak akan pernah mungkin. Bagaimana ajaran-ajaran agama kemudian akan disampaikan ke manusia jika tidak ada Rasul? Maka di dalam konteks ini Islam memiliki Nabi Muhammad yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk ditransformasikan kepada umat manusia. Maka Rasul menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kepercayaan tidak memiliki Rasul, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi agama. Nah, komponen yang ketiga itu adalah kitab suci. Kitab suci yang memiliki bahasa di mana turunnya. Kitab yang asli, yang masih menggunakan bahasa asli. Itu kitab suci. Jadi kalau kitab yang sudah dimodifikasi, kitab yang sudah diterjemah, bahkan kemudian hilang bahasa aslinya, itu mesti kemudian kita mempertanyakan keaslian dan kebenaran dari kitab itu. Lah kebetulan kemudian di dalam Islam Al-Quran memiliki bahasa Arab yang sesuai dengan di mana turunnya Al-Quran. Turunnya di Mekah dan di Madinah, dan Islam memiliki kitab Al-Quran, memiliki Rasul Nabi Muhammad, dan memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga komponen ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam agama. Karena agama tanpa kitab, maka agama tidak akan pernah memiliki panduan
apapun dalam menjalani kehidupan. Padahal dalam agama itu memberikan petunjuk terhadap umatnya, pengikutnya. Maka disinilah kemudian komponen yang keempat yang dikatakan oleh Karen Armstrong adalah pengikutnya. Agama harus ada pengikutnya. Kalau agama tidak ada pengikutnya, ada Tuhannya, ada Rasulnya, ada kitabnya, tapi nggak ada pengikutnya, maka tidak akan pernah menjadi agama. 4 komponen dalam ini adalah satu kesatuan yang menjadi syarat untuk menjadi agama. Kita bisa menganalisis semuanya. Kalau kita melihat agama-agama yang berada di Indonesia, maka hampir semuanya memiliki aspek ketuhanan, memiliki aspek rasulan, memiliki aspek kitab, dan memiliki pengikut dan lain sebagainya. Dari sini Anda bisa menganalisis mana ya agama-agama yang tidak memiliki Tuhan, mana agama-agama yang tidak memiliki kitab yang orisinil, dan mana agama-agama yang tidak memiliki rasul. Dari 4 komponen ini kita bisa menganalisis agama-agama yang ada di dunia maupun agama-agama yang berada di Indonesia. Berangkat dari 4 komponen yang ada di dalam agama, maka agama di dunia kemudian diklasifikasi menjadi 2. Ada agama samawi dan ada agama arti. Agama samawi itu adalah agama yang diturunkan dari agama langit. Agama arti adalah agama bumi. Maknanya apa? Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Rasulnya melalui para malaikatnya. Dan dalam hal ini adalah malaikat Jibril dalam Islam. Jadi agama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Sedangkan agama arti itu adalah agama yang kepercayaan yang kemudian diproduksi oleh manusia dan kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan kemudian banyak pengikutnya dan memiliki 4 komponen di dalam agama, maka itu kemudian disebut dengan agama. Lah agama samawi ini kemudian dikenal dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Itu adalah agama-agama samawi karena ada rasulnya dan itu diturunkan oleh Allah, dan ada kitabnya dan juga ada pengikutnya. Sedangkan di luar 3 agama itu adalah agama arti yang kemudian diproduksi oleh manusia, sehingga kemudian menjadi sebuah kepercayaan umum, dan itu kemudian dianggap sebagai sebuah agama. Terlepas dari itu, dari perbincangan ini adalah agama samawi, ini adalah agama arti, tapi semua manusia memiliki satu sistem kepercayaan dan memiliki sisi kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memiliki satu keyakinan bahwa agama apapun yang ada di alam semesta ini pasti memberikan pengajaran yang baik. Tidak ada satu agama pun yang tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Di sini kita harus memahami betul di mana agama-agama yang bersifat wahyu dan di mana agama-agama yang bersifat arti. Yang kemudian muncul adalah mengapa kita memilih Islam sebagai agama yang kita ikuti. Terlepas dari persoalan-persoalan wahyu, maka kita paham betul bahwa Islam itu berasal dari kata aslama. Kata aslama itu bermakna damai, tunduk, patuh, dan selamat. Jadi kalau kita adalah orang Islam, maka kita pasti akan memiliki kesenangan damai. Kita pasti ingin menciptakan sebuah perdamaian. Kalau kita adalah orang Islam, maka kita harus tunduk patuh kepada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus menjalankan segala sesuatu yang diperintahnya dan kita mencegah menjauhi segala yang dilarangnya. Makanya orang-orang Islam itu pasti senang perdamaian. Maka kalau kemudian di luar sana ada orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak senang terhadap perdamaian, maka disinilah kemudian kita perlu mempertanyakan. Islam bermakna damai, tunduk, patuh. Bukan Islam yang konflik, Islam penuh kekerasan, bukan.
apalagi kemudian Islam harus memaksa. Itu enggak boleh. Makanya kalau kita adalah umat Islam, kita harus menciptakan sebuah perdamaian siapapun. Apalagi kita menciptakan perdamaian antara sama Islam, itu harus dilakukan. Kepada siapapun kita harus menciptakan sebuah perdamaian. Karena dengan menciptakan perdamaian, tunduk patuh kepada aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka meluklah agama Islam. Karena dengan Islam kita bisa menciptakan perdamaian. Dengan Islam kita akan menjadi manusia yang tunduk. Dengan Islam kita akan menjadi manusia yang patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Hal yang sangat pokok di dalam Al-Quran terkait dengan damai, tunduk patuh dan selamat ini adalah ajaran keesaan Tuhan, keesaan Allah. Allah itu adalah esa, tidak ada duanya. Makanya tidak boleh kemudian menyekutukan Allah, karena esa itu adalah esa, tidak ada duanya. Yang pertama keesaan Tuhan, yang kedua adalah ajaran keesaan manusia, kesatuan manusia, keesaan dalam makna kesatuan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, karena nasub ummatan wahidah. Manusia itu sebenarnya umat yang satu kesatuan. Antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Antara satu dengan yang lain harus berada dalam satu keselarasan. Antara satu dengan yang lain harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Antara satu dengan yang lain itu harus tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran agama Islam. Satu dengan yang lain pun juga harus menciptakan perdamaian. Kalau semua manusia berlomba-lomba menciptakan perdamaian, berlomba-lomba untuk tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran agama Islam, maka sudah bisa dipastikan peradaban kehidupan kita, bahkan kita sendiri itu akan menjadi manusia yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan sebelum kita tutup kajian pendidikan agama Islam ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Selebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.